Beatrice, selamat datang di Beatle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 488. Setelah kepanikan awal, Hans tidak lagi takut. Dia pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Hans memiliki banyak pengalaman tertangkap basah saat mencoba menggunakan trik kotor untuk menodai istri atau anak perempuan orang lain. Terus kenapa? Dia adalah seorang Hull. Dia adalah adik Ian. Keluarga Hull adalah komponen integral dari kamar dagang Haddock. Dia telah mengalami banyak hal dan menyelesaikan semuanya dengan uang dan otoritas. Seiring berjalannya waktu, Hans mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja. Bukan masalah besar baginya untuk bermain-main dengan wanita, tidak ketika dia telah mencapai status yang sama seperti Hull. Hukuman yang akan diterimanya tidak lebih dari kompensasi dan kompromi. Ketika pihak lain telah menerima keuntungan, mereka tahu lebih baik daripada melawan Hull sampai akhir. Menurut Hans, kejadian hari ini tidak terkecuali. Ini Jasper Line, terus kenapa? Jika seorang pengusaha ingin bertahan di bidang ini, dia akan tahu lebih baik daripada melawan Hull sampai akhir demi seorang wanita. Hans tahu bahwa dia memegang kartu kemenangan. Hull akan memberikan kompensasi kepada mereka untuk semua yang terjadi hari ini dalam negosiasi lanjutan. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Jasper semakin dingin saat dia menatapnya. Julian. Jasper menggeram pelan. Iya, saraf Julian tegang, selalu siap untuk mengambil tindakan. Begitu Jasper memberikan perintahnya, dia tidak peduli siapa orang yang berdiri di depannya itu. Bahkan jika itu adalah pria terhormat, dia akan. Ketika pihak lain telah menerima keuntungan, mereka tahu lebih baik daripada melawan Hull sampai akhir. Menurut Hans, kejadian hari ini tidak terkecuali. Ini Jasper Line, terus kenapa? Jika seorang pengusaha ingin bertahan di bidang ini, dia akan tahu lebih baik daripada melawan Hull sampai akhir demi seorang wanita. Hans tahu bahwa dia memegang kartu kemenangan. Hull akan memberikan kompensasi kepada mereka untuk semua yang terjadi hari ini dalam negosiasi lanjutan. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Jasper semakin dingin saat dia menatapnya. Julian. Jasper menggeram pelan. Iya, saraf Julian tegang, selalu siap untuk mengambil tindakan. Begitu Jasper memberikan perintahnya, dia tidak peduli siapa orang yang berdiri di depannya itu. Bahkan jika itu adalah pria terhormat, dia akan membunuh pria itu terlebih dahulu sebelum hal lain. Kekejaman di hati Julian tidak kalah dengan Jasper. Menurut Julian, ini semua akibat kelalaiannya. Dia bahkan siap secara mental untuk membunuh semua orang yang hadir dan menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang setelah itu. Ini semua untuk membalas Jasper dan Wendy atas bantuan mereka dan untuk menebus kesalahannya. Kebiri dia, kata-kata Jasper seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati Hans. Kulit Hans berubah untuk pertama kalinya. Dia mundur selangkah dengan ngeri dan mengamuk, jangan berani-beraninya kau, Jasper Line. Sampai sekarang, dia masih berpikir bahwa Jasper hanya mengintimidasi dia. Begitu dia memaksa dirinya untuk tenang, Hans sedikit melunakkan nadanya. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, Jasper. Keluarga Hull tidak akan mengampunimu jika kau melakukan ini. Ini berarti balas dendam. Apa kau benar-benar perlu melakukan ini untuk seorang wanita? Pikirkanlah. Jasper memandang Hans dan berkata dengan dingin, aku seorang pria yang tidak akan menyerang kecuali aku diserang. Jika aku diserang, aku pasti akan mengembalikan serangan itu 10 kali lipat. Sayangnya, kalian berdua benar-benar membuatku marah. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku bisa hampir kehilangan akal menjadi sangat marah tentang satu hal. Manfaat, kompromi, persetan dengan semua itu. Keluarga Hull tidak layak untuk berkompromi. Bahkan jika seorang pria dengan harga diri tinggi adalah orang yang berdiri di hadapanku hari ini, aku tetap akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Jasper sepertinya sedang berbicara dengan Ben dan Hans, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Seorang pria perlu belajar bagaimana tunduk pada kenyataan. Seorang pria akan menjilat debu di depan masyarakat. Seorang pria akan menyerah dengan imbalan makanan di atas meja. Untuk bertahan hidup untuk hidup. Itu karena dia perlu tunduk untuk keluarganya, dan hanya dengan melakukan itu dia bisa menjaga mereka tetap aman. Bab 489. Sama seperti bagaimana Jasper berbicara dan tertawa dengan Turner dan berpura-pura bersikap sopan dengan Kennedy,
seseorang yang selalu berselisih dengannya, meskipun mereka berdua ingin saling menginjak sampai mati. Ini adalah dunia orang dewasa, di mana minat adalah yang terpenting. Semakin tinggi level lawan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk saling merobek. Jika keluarganya tidak ada lagi, mengapa dia masih perlu berkompromi? Hari ini, Jasper ingin seluruh dunia tahu bahwa jika ada yang menyinggung perasaannya, dia akan langsung membalikkan meja dan membawa semua orang bersamanya. Apa kau tuli, Julian? Raungan Jasper membawa Julian kembali dari lamunannya. Julian menggeram dan bergegas mendekati Hans. Hans dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Jasper serius dan tidak hanya mencoba mengintimidasi dia. Dia serius melakukannya. Jangan, Jasper. Tidak. Hans hanya sempat mengatakan ini sebelum ditendang di perut bagian bawah oleh Julian. Itu adalah tendangan yang sangat kuat. Hans segera berhenti memohon belas kasihan seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Matanya melebar, mulutnya menganga, dan matanya yang lebar tumpul. Dalam kegelapan pekat, dia merasakan sakit yang menusuk di daerah selangkangannya. Rasa sakit yang menusuk tulang naik dari perut bagian bawahnya, menyebar ke seluruh anggota tubuh Hans dalam sekejap. Seperti ada senar di kepalanya, dan di bawah rasa sakit yang hebat, itu langsung putus. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Dia dengan kuat mengepalkan daerah selangkangannya yang terluka dengan tangannya, seluruh tubuhnya melengkung kesakitan. Mulut Hans terbuka lebar. Dia mencoba berteriak untuk mengungkapkan rasa sakitnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa mengeluarkan suara terengah-engah dari tenggorokannya. Hans jatuh ke lantai di sisinya, tubuhnya berkedut seolah-olah dia menderita epilepsi. Wajahnya memerah, nadinya berdenyut-denyut, dan butiran-butiran keringat memenuhi wajahnya. Dibandingkan dengan rasa sakit fisik, Hans merasa jauh lebih sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa menggunakan tubuh bagian bawahnya untuk melakukan dosa lagi. Kesadaran ini lebih menyakitkan daripada kematian bagi Hans yang menemukan kesenangan bermain-main dengan wanita. Jasper memperhatikan Hans pingsan dengan tatapan dingin dan berbalik untuk melihat Ben. Sekarang giliranmu, gumam Jasper, berjongkok di depan Ben yang wajahnya sekarang berlumuran darah. Dia berkata dengan datar, kebencian di hatiku akhirnya sedikit mereda, tapi aku tetap tidak akan membiarkanmu begitu saja atau akan sangat memalukan untuk menyia-nyiakan semua usahamu dalam menyusun pertunjukan ini. Ben menatap Jasper dan tertawa histeris. Tawanya bergema di ruang kosong, terdengar menakutkan dan mengerikan. Ben tertawa sampai dia hampir tidak bisa bernapas sebelum berkata, "Ayo. Ayo, bunuh aku. Cepat, bunuh aku. Hahaha." Julian berjalan mendekati Jasper, menatap Ben, dan berkata dengan suara berat, "Biarkan aku yang melakukannya, Jasper. Apa kau berencana untuk membunuhnya?" Jasper bertanya dengan tenang. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak takut masuk penjara atau menembak diriku sendiri dengan pistol. Aku akan menanggung semuanya. Bukan giliranmu untuk bertanggung jawab atas ini," kata Jasper datar. "Apa kau pikir dengan melakukan itu kau bisa menebus kesalahanmu? Biarkan aku memberitahumu bahwa itu belum cukup. Kau sebaiknya berdiri di sana. Jangan lakukan apapun tanpa perintahku." Tubuh Julian bergetar saat dia menatap Jasper. Mata pria besar ini berubah menjadi merah muda, dan dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Jasper berusaha melindunginya. Jasper tidak ingin dia masuk penjara karena ini. Membunuh seseorang bisa merenggut nyawanya. Apalagi jika orang itu adalah Ben. Hull adalah tipikal lalim. Jika Ben dibunuh di sini, hukuman akan dilakukan tidak peduli siapa yang melakukannya. Bagi banyak orang, membunuhnya adalah hal yang paling berbelas kasih di dunia, jadi bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya melakukannya dengan mudah? Kata Jasper acuh tak acuh. Sedangkan untuk Ben, dia telah menikmati rasa superioritas yang datang dengan menjadi putra seorang bangsawan sepanjang hidupnya. Tidakkah menurutmu relatif mendebarkan melihatnya kehilangan segalanya dan hidup di jalanan suatu hari daripada membunuhnya? Panggil Ian. Minta dia untuk datang ke sini dalam waktu setengah jam. Bahkan jika para dewa memihak keluarga Hull, aku tetap akan mencabik-cabik mereka dan melemparkan mereka ke dalam kekacauan. Bab 490 di pintu masuk komunitas Warsawa, dua mobil perlahan menepi di sisi jalan.
Duduk di mobil kedua, Ian melirik dengan tenang beberapa mobil yang diparkir tidak jauh. Mobil-mobil ini memiliki plat nomor urut yang seragam, dan setiap mobil dijaga ketat oleh beberapa pria yang terlatih dan berpenampilan serius. Norman, yang duduk di sebelah Lan, sedikit mengernyit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nah, itu sarang harimau. Apa yang Jasper coba lakukan? Mengapa dia memintamu untuk datang ke tempat yang aneh seperti itu?" Ian berkata dengan ekspresi cemberut, "Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi." Norman mencibir dan berkata, "Apa? Kau pikir dia akan membunuh kita? Dia tidak akan melakukan itu kecuali dia ingin bunuh diri." Ian berkata dengan datar, "Kurasa dia tidak akan melakukannya. Tidak peduli seberapa ketat persaingan dalam bisnis, selalu ada aturan. Bahkan jika kita secara terbuka mencoba memberinya masalah, pada akhirnya kita akan menemukan cara untuk menyelesaikannya menggunakan solusi bisnis. Hal yang sama berlaku untuknya jika dia ingin memberi kita masalah." Norman berkata dengan cemberut. "Tapi dari tampilan tempat ini dan juga orang-orang di dalam mobil, kurasa dia tidak akan bermain sesuai aturan. Aku pikir aku harus memimpin pengawal di depan dan naik bersamamu." Ian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu hanya akan membuat kita tenggelam lebih dalam. Karena dia ingin aku tiba dalam waktu setengah jam, aku akan naik dan melihat tipuan apa yang dia coba lakukan." "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di sini. Hubungi aku jika sesuatu terjadi dan aku akan memimpin orang-orang kita ke atas." "Aku tidak berpikir Jasper seberani itu," kata Norman. Lan baru saja akan keluar dari mobil ketika dia memikirkan sesuatu dan memutar nomor setelah mengeluarkan teleponnya. Namun, suara operator yang dingin dan konsisten membuat Ian mengerutkan kening. "Masih tidak bisa menghubungi Benny?" tanya Norman, mengetahui siapa yang menelepon Ian. Ian mengangguk dengan ekspresi cemberut dan kemudian menekan kegelisahan di hatinya. Dia berkata, "Bukan hanya dia, tetapi bahkan Hans tidak mengangkat teleponnya. Sepertinya mereka berdua telah menghilang." Norman berkata sambil tersenyum, "Kau masih belum mengerti karakter Hans, kan? Mereka pasti pergi ke suatu tempat untuk berpesta dan bersenang-senang. Mereka mungkin masih berbaring di atas wanita sekarang." Ian mendengus, berkata, "Mereka juga paman dan keponakan sungguh konyol." Karena itu, Ian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju komunitas Warsawa. Begitu Lan muncul, dia langsung menarik perhatian para pengawal yang dibawa Jasper. Mereka tahu situasinya dengan baik. Salah satu pengawal berjalan ke arah Ian dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Tuan Ian, Tuan Lan ingin kami menunjukkan jalan saat kau tiba. Aku ingin melihat tipuan macam apa yang kau coba lakukan kali ini," cibir Ian dan mengikuti para pengawal ke dalam komunitas. Komunitas biasa yang dibangun sebelum tahun 2000-an tidak dilengkapi lift, sehingga Ian mengikuti para pengawal menaiki tangga. Ketika mereka tiba di lantai 2, Lan mendengar teriakan melengking datang dari lantai atas. Teriakan itu terdengar sangat berbeda karena mereka datang langsung dari atas kepala Ian di lantai 3. Justru dari kejelasannya lah Ian dapat mengetahui bahwa itu adalah suara adiknya. Apa yang mengikuti teriakan itu adalah tangisan dan makian serta memohon belas kasihan. Ian samar-samar bisa mendengar suara putranya juga. Pada saat ini, Ian tiba-tiba bingung. Dia mulai berlari, menyingkirkan pengawal yang menghalangi jalannya dan bergegas ke atas dengan ekspresi cemberut. Pintu 303 tertutup, tetapi Lan dapat mendorong pintu itu terbuka dengan mudah dan melihat apa yang terjadi di dalam. Apa yang dia lihat membuatnya terkesan. Ada noda darah di mana-mana, dan tempat itu tampak seperti tempat pembantaian. Baik Aaron dan Fiona, pengawal yang dia kenal, terlempar ke salah satu sudut seperti dua bola daging. Darah merah terus mengalir keluar dari bawah tubuh mereka. Jika bukan karena naik turunnya tubuh mereka dari pernapasan mereka, Ian akan berpikir bahwa mereka sudah mati. Ini bukan yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan dari semuanya adalah dia melihat orang asing saat ini menginjak saudaranya tanpa ekspresi di wajahnya. Wajah Hans memar dan bengkak. Dia memegangi kaki pria itu dengan putus asa, memohon belas kasihan. Meskipun sepertinya Hans tidak mengalami trauma apapun, wajah dan ekspresinya yang pucat memberitahu Lan bahwa Hans telah mengalami semacam siksaan yang tidak manusiawi. Yang paling penting, Ian melihat putranya Ben terbaring di tanah dengan tangannya yang tercabik-cabik dan berdarah.
Tubuhnya gemetar dan kejang-kejang terus-menerus. Hal yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa meskipun Ben telah mengalami perlakuan yang begitu mengerikan, dia tidak menangis atau berteriak, tetapi sebaliknya, dia tertawa histeris. Di wajahnya yang penuh darah ada senyum ganas, dan kilatan di matanya mengungkapkan kegilaan yang mendalam. Hans, Benny, teriak Ian. Bagaimanapun, Ian hanyalah seorang pengusaha kaya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini sepanjang hidupnya, bukan karena tantangan yang dihadapinya di dunia bisnis selama ini, yang telah membantu menguatkan hatinya, kakinya akan berubah menjadi jeli saat dia melihat pemandangan neraka ini. Hans, yang disiksa begitu parah sehingga dia ingin mati segera, memutar kepalanya dengan susah payah. Saat dia melihat Lan, pria berusia 30-an itu langsung berteriak. "Selamatkan aku, Kakak. Minta dia berhenti menyiksaku. Bunuh saja aku. Cepat dan selamatkan aku." Meskipun Ian selalu membencinya ketika adiknya melakukan segala macam kebiadaban, darah masih lebih kental daripada air. Melihat kondisi Hans yang menyedihkan, serta keadaan putranya, Ian bisa merasakan dirinya menjadi gila karena marah. Dia menoleh tiba-tiba, menatap Jasper yang sedang duduk di sofa. Pria itu menatapnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ian meraung, "Beraninya kau bermain kotor, Jasper Line. Jika aku tidak membuatmu membayar untuk ini hari ini, maka aku bersumpah bahwa aku, Ian Hull, bukan laki-laki."